Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nasi Basi untuk Ibuku Sendiri. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu yang diperlakukan tidak layak oleh anak pertamanya. Bahkan diberikan nasi aking untuk makanan sehari-hari. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Amar, bilang Sarah ibu butuh uang untuk berobat. Uang yang kalian kirim waktu itu tidak cukup. Pesan itu terbuka di layar ponsel Ilham, suami Uyun, sebuah pesan dari kakaknya Nisah, yang lagi-lagi meminta uang dengan alasan biaya pengobatan ibu mereka. Sudah 3 bulan ini ada yang terasa janggal. Nisa meminta uang hampir 3 kali dalam sebulan. Uyun dan Ilham terpaksa merantau ke Jakarta untuk melunasi hutang yang dibuat oleh Panji, mantan suami Nisa, yang menggunakan nama ibu sebagai jaminan. Yun, sebaiknya kamu pulang. Kalau memang ibu sakit, kita bisa bawa ke sini untuk berobat, kata Ilham. Tapi Mas, Tika dan Dinda sebentar lagi ujian. Lalu siapa yang akan mengurus mereka di sini? Tolak Uyun. Merasa berat meninggalkan anak-anak mereka yang harus menghadapi ujian dalam 3 hari ke depan. Ilham menghela napas. Ia bekerja penuh waktu dan tidak bisa mengurus anak-anak seorang diri. Sementara itu, pesan dari Nisa masih belum mereka balas. Kegelisahan melanda Uyun. Benarkah ibu sakit parah? Mengapa butuh uang begitu banyak? Dalam 3 bulan terakhir saja, mereka sudah mengirimkan 20 juta. Yang membuatnya semakin resah adalah sikap Nisa yang tidak pernah memberikan kesempatan pada Uyun untuk berbicara langsung dengan ibu. Alasannya selalu sama, ibu harus banyak istirahat dan tidak boleh terlalu banyak pikiran. Uyun memahami hal itu, tetapi tetap saja ada sesuatu yang terasa ganjil. Uyun, kamu ini gimana sih? Aku sudah kirimkan pesan ke suamimu, tapi hanya dibaca saja. Suara Dinda terdengar lantang membaca pesan dari bibirnya. Uyun yang tengah merebus jagung segera merebut ponselnya. Bu, kenapa Bibi Nisa marah sekali? Banyak emotikon marah yang ia kirim, tanya Dinda polos. Gak apa-apa sayang, mungkin Bibi Nisa lelah karena harus mengurus nenek sendirian, jawab Uyun berusaha menenangkan putrinya. Hah? Kan ada Paman Panji. Aku lihat kemarin di status WhatsApp Bibi dia memposting kebersamaannya dengan Om Panji, ujar Dinda. Dahi Uyun berkerut. Ia memang jarak memeriksa status WhatsApp. Namun ia mengejutkan mengapa Nisa bersama Panji. Mereka sudah lama bercerai, bahkan sebelum Uyun dan Ilham menikah. Dinda mengenali Panji dari cerita ayahnya. Dinda, boleh bantu ibu sebentar nak? Tanya Uyun. Boleh bu. Sebentar lagi matikan kompor ini ya sayang. Ibu mau telepon Bibi Nisa dulu, pintanya. Siap bu, sahut Dinda riang. Uyun segera meninggalkan dapur. Ia harus bicara dengan Nisa mencari tahu kemana uang yang mereka kirimkan selama 3 bulan ini sebenarnya digunakan. Akhirnya kamu nelpon juga. Kenapa lama sekali baru ngasih kabar? Suara Nisa terdengar kesal. Maaf kak, aku sedang sibuk. Ibu mana? Tanya Uyun langsung ke inti pembicaraan. Halah, gak penting itu Yun. Yang penting kapan kamu kirim uangnya. Aku gak punya uang buat bawa ibu ke rumah sakit lagi, jawab Nisa dengan nada mendesak. Sebenarnya ibu sakit apa kak? Kenapa 3 bulan ini uang yang kamu minta begitu banyak? Aku gak enak sama Ilham kalau begini terus. Hah? Kamu merasa gak enak buat biaya pengobatan ibu? Kalau aku punya uang sendiri, sudah pasti aku tanggung sendiri. Lagi pula suamiku. Aku janda, jawab Nisa seakan hampir keceplosan. Bukan begitu kak. Kalau memang ibu sakit, aku akan pulang. Tidak usah, tahan Nisa cepat. Aku masih bisa mengurus ibu sendiri. Kalau uang saja kamu pelit, bagaimana dengan tenaga? Jangan mentang-mentang kamu dan suamimu membantu, kalian bisa seperti ini ke ibu. Namanya orang tua, ya sakitnya banyak. Harusnya kamu gak usah banyak tanya. Uyun terkejut. Nada suara Nisa penuh amarah. Lalu tanpa peringatan panggilan terputus begitu saja. Jantung Uyun berdegup kencang. Kenapa Nisa semarah ini hanya karena ia tidak langsung mengirimkan uang? Saat semua pekerjaan rumah selesai dan anak-anak sudah ia antarkan ke sekolah, Uyun langsung mengambil gawainya lagi. Kali ini ia berniat mencari nomor Bude Mumun yang memang bertetangga dengan ibunya. Seingatnya, Bude Mumun sering aktif di aplikasi biru dan membuat status kesehariannya.
Bahkan beberapa bulan lalu, sebelum ibunya sakit, ia pernah melihat Bude Mumun memposting foto ibunya yang tengah menjemur padi. Waktu itu Uyun cukup terkejut. Ibunya yang sudah ringkih harus berpanas-panasan dan menggerai padi di atas terpal berwarna biru. Saat ia tanyakan kepastian foto tersebut, Nisa berkata bahwa ibunya memaksa ingin bekerja karena terlalu bosan di rumah. Sejak itulah, Uyun semakin sulit berbicara dengan ibunya. Padahal biasanya sekali seminggu ia pasti bisa bertatap muka dengan ibu, meski hanya dengan panggilan video call. Nah, ini dia, ucapnya saat menemukan profil Bude Mumun. Ia langsung mengklik tulisan pesan. Kamu ini jadi anak durhaka sekali, Uyun. 15 tahun di Jakarta, apa tidak punya niat untuk pulang kampung? Kasihan ibumu hanya makan nasi aking setiap hari. Dek. Pesan ini dikirimkan 1 minggu yang lalu. Apa maksud Bude Mumun mengirim pesan seperti ini? Nasi aking? Ibu makan nasi sisa yang dijemur? Ya Tuhan, pesan ini seperti tidak nyata baginya. Bagaimana bisa ibu hanya makan nasi sisa sedangkan setiap bulan ia selalu mengirimkan uang? Nisa, kemana uang yang ia kirimkan kepada kakaknya? Segera Uyun membalas pesan itu. Meski terlambat, setidaknya ia bisa bertanya kabar ibu melalui Bude Mumun. Bude, aku boleh minta nomor telepon Bude nggak? Ting. Satu pesan masuk, Uyun segera membuka aplikasi Messenger lagi. Pulang saja, aku nggak mau nanti dibilang mengadu domba anak orang. Kamu tuh tega bener sama ibumu. Apa tidak ada uang lebih sampai-sampai tidak mau mengirimkan uang untuk ibumu? Apa suamimu pelit? Kok ada ya anak seperti kamu? Tulisan itu seperti tamparan keras yang seketika menyerang pipinya. Matanya memanas. Ia tak menyangka bahwa ada penderitaan ibu yang selama ini tidak ia ketahui. Pulanglah, anak-anak biar aku yang urus. Kamu harus tenang, jangan ambil keputusan dengan emosi. Kalau memang ini ulah Nisa, bicarakan baik-baik dengannya, ujar Ilham menenangkan istrinya. Saat sebelum tidur malam, Uyun menceritakan semuanya. Beruntung Ilham memberikan izin untuk pulang. Tak lagi banyak berpikir, wanita itu langsung setuju dan memesan tiket bus untuk besok. Prang! Ibu! Teriak Nisa memekakan telinga saat masuk ke dalam rumah tua ibunya. Saat ia melihat Minah tengah tertidur di kamarnya karena rasa pusing di kepalanya tak kunjung hilang. Perempuan berumur 60 tahun itu langsung terduduk tanpa jeda saat mendengar teriakan Nisa. Brak! Pintu kamar dibuka dengan paksa oleh Nisa. Hingga pengait pintu terlihat hampir lepas. Minah hanya mampu mengelus dada jika anak pertamanya itu datang dengan amarah yang tidak tentu sebabnya. Setiap kali marah kepada Uyun, Nisa selalu melampiaskan kepada Minah. Nih, nasi aking untuk besok. Jangan boros-boros. Aku sudah tidak lagi punya uang untuk menghidupi ibu. Anakmu yang di Jakarta itu tidak pernah lagi mengirimkan uang. Menyusahkan. Umpat Nisa berbohong. Nis, kepala ibu sakit nak. Apa boleh ibu meminjam uangmu 20.000 saja? Nanti kalau sudah sembuh uang itu ibu ganti, ujar Minah memohon. 20.000? 1.000 saja aku tidak sudi memberikannya kepada ibu. Enak saja minta-minta uang. Kalau mau uang ibu harus kerja. Jangan malah minta-minta dan menyusahkan anak. Giliran Uyun saja ibu gak berani minta. Runtuk Nisa. Tapi Nis, adikmu sudah berbaik hati mau melunasi hutang suamimu yang jumlahnya tidak sedikit. Hingga belasan tahun mereka membayarkan hutang Panji nak. Mereka bahkan tidak tahu kamu dan Panji sudah kembali bersama. Ibu tidak bisa bayangkan bagaimana kecewanya adikmu. Sela Minah. Ibu bisa diem gak? Itu memang sudah kewajiban mereka melunasi semua hutang itu. Kalau ibu masih saja cerewet, aku tidak akan datang ke rumah ini lagi. Serga Nisa lalu meninggalkan Minah sendirian. Rasa kesalnya karena tak bisa mendapatkan uang dari Uyun ditumpahkan kepada ibunya. Ia sangat kesal karena Uyun mulai enggan mengikuti apa yang ia inginkan atas dasar nama ibu mereka. Setelah Nisa pergi, dengan kepala yang masih terasa sakit, Minah lalu turun dari ranjang, mengambil nasi aking yang tadi diberikan oleh anaknya. Berniat menjemur lagi nasi tersebut agar bisa digunakan untuk beberapa hari ke depan. Jika tidak, nasi itu tidak akan bisa dimasak kembali dan rasanya pasti tidak enak. Saat akan menjemur nasi tersebut, kepala Minah yang masih sangat sakit membuatnya tidak bisa menopang diri. Ia terjatuh ke tanah dan bersandar ke batang kayu yang ada di belakang rumahnya. Ya Allah, astagfirullah Nis, Nisa, panggil Minah berharap anaknya yang rumahnya berada di sebelahnya mendengar. Astagfirullah, Mbak Minah, seru perempuan parubaya itu langsung berlari mengejar Minah yang sudah sangat lemah. Kamu kenapa Mbak? Kalau rasanya lelah jangan paksakan bekerja, ujar Mumun. Aku mau jemur ini, Mun. Ya Allah tumpah, Nisa pasti marah.
Mina segera mendekati nasi aking yang sudah menyatu dengan tanah. Sudah mbak, ini juga bukan nasi yang layak dimakan. Kurang ajar sekali anakmu ini. Uyun juga, kenapa tidak pernah pulang menemuimu? Kenapa anak-anakmu begitu tega? Tidak apa Mumun, nasi ini masih bisa dimakan. Lagi pula anakku mana mungkin bisa membelikan aku beras terus. Mereka punya kebutuhan sendiri. Apalagi Uyun, dia sudah banyak berkorban. Jawab Mina berusaha tersenyum. Mumun hanya mampu menggelengkan kepala. Ia lalu membantu Mina berdiri dan masuk ke dalam rumah. Minum dulu mbak, nanti biar aku antarkan makanan. Mbak gak perlu memasak nasi aking itu lagi, ucap Mumun. Jangan repot-repot Mun. Aku gak repot mbak. Mbak sudah sangat tua untuk mengerjakan semuanya sendiri. Sebaiknya minta Nisa membawamu ke rumahnya saja. Lagi pula rumah ini sudah tidak layak pakai mbak. Sudah banyak atap yang bolong dan juga dindingnya ada yang rapuh. Aku takut kondisi rumah ini malah hanya akan membuatmu celaka. Sela Mumun. Mina hanya tersenyum tak menanggapi apapun. Tak berselang lama Mumun pulang, membuat rumah Mina kembali sepi. Bang, rumah ini sudah hampir roboh bang. Aku pun sudah semakin tua. Tapi tak mengapa, aku tidak akan meninggalkannya. Rumah ini seperti janjiku pada abang. Semoga Tuhan segera mempertemukan kita bang. Anak-anak kita sudah besar dan sekarang sudah berkeluarga. Mereka sudah tidak butuh aku bang. Batin Mina seraya menangis. Tapi tangis itu sama sekali tak bersuara. Air matanya mengalir hebat mengingat betapa dulu keluarganya mereka begitu harmonis. Kedua anak perempuannya yang ia rawat dengan sepenuh hati pernah begitu menyayanginya. Mina tak pernah menyalahkan Uyun. Baginya saat anak perempuan sudah berkeluarga, ia tak punya kewajiban untuk melarang Uyun untuk keluar dari rumah. Terlebih ada pengorbanan yang begitu besar yang Uyun lakukan. Tapi apakah salah seorang ibu merindukan anaknya? Apakah salah seorang ibu ingin merasakan dekapan anaknya? Karena meski berkatan dengan Nisa, ia sama sekali tak mendapatkan itu. Tok tok tok. Pintu rumah Mina diketuk pelan. Dengan langkah tergopoh ia yang baru saja selesai sholat langsung membukakan pintu itu. Karena jika yang datang Nisa, ia tak perlu persetujuan siapapun untuk masuk ke dalam rumah. Mungkin Mumun, gumam Mina mengingat jika tadi Mumun ingin mengantarkan makanan untuknya. Ia berusaha untuk tersenyum saat pintu rumah yang sudah hampir roboh itu terbuka. Tapi senyum itu terlihat memudar karena kebingungan. Selamat malam, dengan Nek Mina. Tanya seorang laki-laki yang cukup muda bersama dua temannya. Iya, saya sendiri. Silahkan duduk, ucap Mina menawarkan pada ketiga tamu asing itu. Tidak usah Nek, kedatangan kami kemari hanya memastikan kalau rumah ini sudah kosong, ucap pemuda itu lagi. Langkah Mina yang bungkuk seketika berhenti. Ia masih tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh pemuda itu. Lalu untuk apa rumah ini dikosongkan? Ini rumah saya, kenapa harus dikosongkan? Tanya Mina dengan suara berat. Tapi Kak Nisa sudah menjualnya kepada orang tua kita. Kedatangan kami ke sini untuk memastikan rumah ini sudah kosong, karena besok harus diratakan dengan tanah. Timpal pemuda yang lainnya. Apa? Mina memegang dadanya yang terasa sakit. Pandangannya terasa goyah dan napasnya terasa berat saat mendengar kata-kata itu. Rumah peninggalan suaminya dijual tanpa persetujuan oleh anaknya sendiri. Tidak mungkin. Ini rumah almarhum suami saya. Saya tidak pernah menjualnya, apalagi meminta anak saya untuk menjualnya. Perempuan tua itu terlihat semakin lemah. Ini pasti salah, nak. Saya tidak ingin rumah ini dijual meski hidup saya sangat kekurangan, ucap Mina lagi. Tapi Nek, Kak Nisa sudah menjual rumah ini. Jadi kami mohon untuk tidak mempersulit. Kami paham apa yang Nenek rasakan. Harusnya Nenek bisa bicarakan ini dengan Kak Nisa saja. Malam ini tolong kosongkan rumah ini ya, ucap salah satu dari mereka lagi. Tubuh yang sudah tua itu langsung jatuh ke tanah. Ia berlutut pada tiga pemuda yang hanya tahu rumah ini sudah menjadi hak mereka. Saya mohon, jangan ambil rumah saya, ucap Mina sekali lagi dengan terus memegangi dadanya. Tidak ada satu orang tetangga yang datang karena rumah mereka memang cukup berjarak dengan rumah-rumah lainnya. Wah, kalian sudah datang, seru Nisa tanpa rasa bersalah datang melenggang dan tersenyum. Ia bahkan hirau dengan apa yang dilakukan oleh ibunya saat ini. Wajah bahagianya tak bisa dibendung karena sudah mendapatkan uang banyak dari hasil menjual rumah ibunya. Nisa, apa yang kamu lakukan, nak? Ini rumah bapak, ini rumah ibu, ini rumah adikmu juga, ucap Mina dengan suara serak karena menangis. Malam ini rumah ini aku akan kosongkan. Kalian tenang saja. Perempuan tua ini memang begitu, sudah tua tapi kelakuannya seperti anak kecil, kata Nisa tak mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya, malah menghina ibu sendiri.
Ya sudah Nisa, tolong dikondisikan ibunya saja. Kami tidak perlu terlibat masalah hanya karena membeli rumah ini. Ketiga pemuda itu pergi. Setelah itu Nisa mendekati ibunya yang sudah menangis histeris. Perempuan itu sama sekali tidak kasihan karena mereka punya hak atas rumah tersebut. Kenapa harus nangis ibu? Rumah ini sudah tua. Sudah ada yang mau beli saja, harusnya bersyukur. Mereka beli dengan harga 50 juta. Ibu tahu di sini nanti akan dibangun minimarket. Jadi kita nggak usah repot-repot jauh-jauh belanja. Tukas Nisa. Jahat kamu Nisa. Rumah ini peninggalan bapakmu. Rumah ini tempat kalian dibesarkan. Bukankah kamu sudah ibu berikan tanah di sebelah? Kenapa masih saja kurang? Ini bagian Uyun. Suara Mina bahkan bergetar saat memarahi anaknya. Ah, Uyun. Semuanya bagian Uyun. Lalu aku apa? Bukankah aku juga anak ibu? Kalau ibu masih saja mengingat Uyun, aku tidak akan memberikan ibu tinggal di rumahku. Ibu mau jadi gelandangan? Ancam Nisa. Mina terkejut. Ia hanya mampu menggelengkan kepalanya karena tak mungkin hidup di luar sana tanpa sempat persinggahan. Dengan kasar Nisa menyeret ibunya. Ia membawa Mina ke rumah yang dulu juga dibuatkan oleh orang tuanya. Ibu tidur di sini, ucap Nisa membawa Mina ke belakang rumah. Tempat itu tak layak dikatakan kamar, karena bekas kandang ayam yang memang cukup besar. Meski sudah sangat lama Nisa tak lagi beternak ayam, tetap saja bau unggas masih ada di sana. Ia sudah menyiapkan kasur bekas yang sangat tipis, terbuat dari kapuk yang sudah tak layak pakai. Nisa, ini kandang ayam, ucap Mina. Memang. Lalu masalahnya apa? Kalau ibu tidur di dalam rumah ya ada nanti rumahku kotor. Aku capek kalau harus beres setiap hari. Belum lagi Mas Panji, dia pasti tidak akan senang kalau melihat ibu di dalam. Serga Nisa amat keterlaluan. Tapi Nisa, di sini pasti dingin, tidak ada lampu dan juga selimut. Nisa lalu masuk ke dalam rumah. Ia mengambil lilin dan juga selimut usang. Jadi ibumu tinggal bersama kita? Tanya Panji yang mengikuti Nisa ke belakang rumah. Hanya sementara Mas, bentar lagi juga dia mati, jawab Nisa. Terserah kamu saja. Yang jelas aku tidak mau disalahkan jika nanti Uyun pulang. Satu lagi, dia bukan ibuku jadi bukan tanggung jawabku. Tukas Panji lalu meninggalkan Nisa. Ia lalu kembali menemui ibunya dan melemparkan selimut itu. Nih, aku harap ibu jangan banyak mau. Aku sudah berbaik hati membiarkan ibu tinggal di sini. Besok ibu harus bangun pagi, siapkan sarapan aku dan Mas Panji. Tapi ingat, jangan sesekali menyentuh nasi milik kami. Nasi untuk ibu sudah ada sendiri, dan ibu tahu itu apa? Mata Nisa seperti ingin melompat dari peraduannya. Ia menatap tajam pada ibunya sendiri. Nasi aking, jawab Mina. Bagus. Setelah Nisa pergi, Mina menghidupkan lilin yang diberikan oleh anaknya tadi. Air matanya tak henti mengalir. Jika diingat sejak kecil ia tak pernah memperlakukan anak-anaknya dengan buruk. Lalu kenapa ini balasan yang ia dapatkan? Jika satu ibu bisa merawat banyak anak, apa tidak ada satu anak pun yang merawat seorang ibu? Pertanyaan itu terus bergelayut di pikiran Mina. Kukuryuk! Suara ayam membangunkan Mina dari tidurnya. Ia lalu turun dari kandang ayam yang saat ini menjadi kamarnya. Langkahnya gontai. Ia kembali ke rumahnya yang masih dirobohkan. Iya, saat ini masih subuh sehingga ia bisa datang dengan leluasa. Perempuan tua itu lalu masuk ke dalam kamarnya dan mengambil foto milik suaminya serta beberapa baju miliknya. Maafkan aku, Bang. Aku tidak bisa menjaga rumah ini lagi. Anakmu sudah menjual rumah ini, ucap Mina dengan air mata yang berderai. Pergilah Mina, carilah tempat ternyaman. Dek. Ucapannya seakan ada yang menimpali, dan itu suara suaminya. Ia lalu melihat ke seliling kamar. Namun apa yang ia cari tak ia temukan, karena itu memang hanya hayalannya saja. Dengan langkah pelan, Mina berjalan di kelamnya hari. Meski sudah subuh, matahari belum menampakkan wujudnya. Ia berjalan meninggalkan rumah itu dan tak ingin kembali ke rumah Nisa. Menyusahkan anaknya. Baginya bukan sesuatu yang diharapkan, tapi baru saja beberapa langkah. Panji yang memang selalu pulang subuh melihat mertuanya. Bu, mau kemana? Tanya Panji. Mina terkejut, ia tak berani bersuara. Hal ini membuat Panji curiga. Ia langsung mencengkram tangan Mina dengan kasar, menariknya kembali ke rumah tanpa suara. Lepaskan nak, ibu hanya mau ke musola, ujar Mina. Musola? Apa ada orang ke musola membawa buntalan pakaian seperti ini? Apa ibu ingin membuat aku dan Nisa menjadi sasaran kemarahan warga? Ibu mau jadi pengemis? Oh ya sudah, besok aku akan antarkan ibu ke jalanan yang ada di kabupaten. Kalau di sini ibu gak akan menghasilkan apa-apa, ucap Panji dengan kasar.
Saat sampai di teras rumah Nisa, Panji langsung mendorong tubuh renta Mina hingga tersungkur ke lantai. Astagfirullah, ucap Mina memegang lututnya yang terasa pedih. Nisa, Nisa, teriak Panji membangunkan istrinya yang tidak pernah bangun cepat. Tak berselang lama pintu rumah terbuka dengan wajah Nisa yang masih sangat mengantuk. Ada apa sih mas? Kenapa teriak-teriak subuh begini? Nanti didengar tetangga. Nih, lihat ibumu, dia berusaha kabur. Tunjuk Panji pada Mina yang masih terdiam memegang lututnya yang amat sakit. Mata Nisa langsung mendelik melihat ibunya. Ia menghela napas kasar, terasa amat emosi dengan apa yang dilakukan oleh Mina. Wanita itu lalu mendekati ibunya dan mencengkram baju Mina cukup kuat. Berani-beraninya ibu mau kabur dari rumahku. Kalau saja ada orang yang menemukan ibu dan bertanya apa yang terjadi, apa ibu akan membuat aku dipermalukan satu kampung? Kenapa ibu masih saja seperti dulu? Tidak pernah mau mengikuti apa yang aku katakan bahkan saat anak kesayangan ibu sudah tidak lagi pulang. Serga Nisa. Maafkan ibu Nisa. Ibu hanya ingin pergi ke musola, bukan kabur nak, kata Mina karena merasa kesakitan ke seluruh tubuhnya. Berhenti berbohong bu, serga Nisa. Aku sudah sangat lelah dengan sikap ibu yang kembali seperti anak kecil ini. Kalau bukan karena ibu kandungku, sudah sejak lama aku membuangmu. Ibu sudah tidak lagi berguna, tapi malah menyusahkan. Umpat Nisa sangat kejam. Ia lupa dari mana ia dilahirkan. Ia lupa dulu dibesarkan dengan kasih sayang yang begitu tulus. Ia lupa betapa dulu Mina mengasihinya dengan kasih sayang yang tiada tara. Tidak ada perbedaan antara dirinya dan juga Uyun. Hanya saja sikap cemburu yang berlebihan membuat segala tindakan Mina terasa berbeda untuknya. Tanpa belas kasihan, Nisa lalu menarik ibunya dengan kasar untuk masuk ke dalam rumah, membawanya ke dalam kamar mandi yang ada di ruang belakang. Wanita itu lalu mengguyur tubuh ibunya dengan air yang sangat dingin. Udara pagi yang amat menusuk membuat tulang-tulang Mina terasa kaku. Begitu pedih hidupnya di hari senja. Tidak ada kasih sayang yang dirasakan. Tidak ada pelayan lembut dari anaknya. Air matanya mengalir bersamaan dengan guyuran air di tubuhnya. Semua umpatan dan kata-kata kasar keluar dari mulut Nisa tanpa rasa ibah. Ia tidak pernah berpikir bahwa perempuan tua yang saat ini ia siksa pernah berkorban begitu besar untuk dirinya. Tepat pukul 7 pagi, Uyun melakukan perjalanan jauh akhirnya sampai di kampungnya. Ia sengaja membuka tirai jendela bus yang saat ia tumpangi itu, melihat pemandangan yang begitu indah di desanya yang memang sangat jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Ibu, Uyun pulang bu, maafkan Uyun. Gumamnya tiba-tiba meneteskan air mata entah mengapa. Rasanya amat sedih saat sampai di tempat di mana ia dulu dibesarkan. Tidak berapa lama lagi, ia akan sampai di rumah di mana dulu ia dibesarkan bersama kakaknya. Bayangan rumah tua tersebut sudah menggelitik pikirannya. Terlihat sudah tidak tahan ingin berjumpa dengan perempuan yang sudah membesarkannya. Neng, turun di mana? Tanya sopir bus berteriak padanya. Sebentar lagi sampai pak, di depan ada pertigaan nanti belok kiri, jawab Uyun. Wah, saya tidak bisa masuk ke sana Neng. Kalau mau bisa turun di pertigaan saja. Nanti bisa minta tolong sama orang-orang yang lewat ke sana karena desa itu jalannya masih sangat kecil dan tidak ada bus yang masuk sampai ke sana. Tolong supir bus tersebut. Ya sudah, tidak masalah pak. Saya turun di pertigaan saja, kata Uyun tak ingin berdebat. Tak lama berselang akhirnya ia turun dari bus. Untung ia hanya membawa satu koper saja. Bahkan koper tersebut bisa dibilang sangat kecil, sehingga tidak terlalu memberatkannya ketika berjalan kaki masuk ke desanya. Saat turun, Uyun menghela napas berkali-kali. Ia menghirup udara segar dan embun yang sudah sangat lama tak ia rasakan. Iya, kampungnya memang sangat jauh dan terpencil sehingga keasrian desanya masih sangat terjaga. Perempuan itu berjalan menyusuri jalan aspal yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil tersebut. Jarak dari pertigaan menuju rumahnya masih 1 kilo lagi. Dan pagi ini, tidak ada kendaraan yang lewat sehingga ia kesulitan mencari tumpangan. Dahaga mulai terasa oleh Yuyun, namun seketika hilang karena beberapa saat lagi ia akan sampai ke rumah ibunya. Namun matanya menyipit saat melihat ada banyak orang di depan rumah ibunya. Ada apa itu? Kenapa ramai sekali? Tanya Uyun pada dirinya sendiri. Langkah kakinya semakin cepat, tak sabar ingin segera sampai dan tahu apa yang terjadi. Pikiran buruk mulai menggetik di benaknya. Ia beranggapan sesuatu yang buruk terjadi pada ibunya. Ada apa ini? Teriak Uyun pada orang-orang yang berkerumunan. Semua orang melihat ke arahnya, mereka saling berbisik. Mumun, salah satu orang yang ada di depan rumah Mina, langsung menoleh dan berlari mengejar Uyun. Matanya basah,
karena tak mendapat Mina di dalam rumah tersebut. "Rumah ibumu, Uyun, rumah ibumu sudah diratakan dengan tanah," ucap Uyun. "Apa?" Mata Uyun membulat sempurna. Ia lalu berlari melihat rumah yang sudah tak berbentuk itu. Hanya ada papan yang berjejeran dan juga batu-batu yang menjadi rata. Tubuh Uyun menjadi lemas. Ia terjatuh ke tanah dan memperhatikan sekeliling. Tidak ada ibunya di sana. Hanya ada orang-orang yang seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. Kasihan sekali ya. Padahal Nek Mina sayang sekali sama rumah ini. Salah anaknya. Kalau saja ada yang perhatian, pasti gak akan seperti ini. Iya ya, anak-anaknya pada sehat. Satu pun tidak ada yang perhatian. Tuh lihat Uyun. Udah gak ada ibunya di sini baru datang. Bisik-bisik dari para warga membuat telinga Uyun terasa penging. Ia menangis tanpa suara. "Bude, ibu di mana?" Tanya Uyun mulai terisak. Bude gak tahu Uyun, semalam dia masih di rumah. Tapi memang keadaannya tidak baik, dia hampir pingsan, jawab Mumun yang juga kebingungan. Ya Allah ibu, Kanisa, apa Kanisa tidak di rumah? Kenapa aku tidak melihat dia sejak tadi? Tanya Uyun lagi mencari-cari keberadaan kakaknya. Mumun hanya menggelengkan kepala. Ia juga tak melihat keberadaan Nisa sejak rumah ini diratakan dengan tanah. Uyun lalu berdiri, ia berlari ke rumah kakaknya. Tok tok tok. "Kak, Kanisa," panggil Uyun. Tapi tak ada tanda-tanda orang yang akan membukakan pintu. Tak berputus asa, Uyun mengetuk pintu rumah itu lagi. Masih saja tidak ada jawaban dari kakaknya. "Sepertinya kakakmu tidak di rumah sejak kemarin, Uyun. Ayo, lebih baik ke rumah Bude dulu," kata Mumun. "Bude tahu siapa yang meratakan rumah ibu?" tanya Yuyun. Lagi-lagi Mumun menggelengkan kepala, karena memang tidak ada ya satupun warga yang mengenali pembeli rumah Minah. Kenapa saat sampai di rumah halamannya malah melihat pemandangan yang membuat hatinya pilu. Rumah masa kecil yang selalu ibu jaga sudah tidak ada lagi. Bukan hanya itu, Uyun tak menemukan ibu dimanapun. Jika benar Kak Anissa membawa ibu, kemana mereka pergi? Hati Uyun rasanya tak puas. Ia lalu berjalan menuju belakang rumah Kak Anissa yang memang ia pagar menggunakan bambu. Dari celah-celah bambu tersebut harusnya ia bisa melihat. Apa benar mereka tidak ada di rumah atau hanya tak ingin membukakan pintu? Entahlah, perasaannya begitu buruk saat ini. "Kak, Kanisa," panggil Uyun lagi. Ia hirau dengan keberadaan Bude Mumun yang sejak tadi membututinya. "Uyun, mereka tidak ada," ucapnya sekali lagi. "Tenangkan dirimu," lanjut Bude Mumun langsung menggenggam tangan Uyun. "Bude, hati Uyun tidak tenang. Kalau rumah ibu bisa dirobohkan begitu, mustahil Kak Nisa tidak tahu apa-apa," jawabnya dengan air mata yang kian deras lagi. "Bude tahu Uyun, tapi percuma sekarang kamu menghabiskan tenaga. Bude sendiri bingung ingin membantumu. Bagaimana? Tidak ada orang yang tahu kenapa rumah ibumu sampai diratakan begini. Apalagi orang yang melakukannya, karena bukan orang kampung kita," ujar Bude Mumun. "Lalu, apa mereka tidak izin sama tetua di sini?" tanya Uyun. "Percuma kamu tanya juga. Mereka pasti sudah membuka mulut Pak RT yang gila uang itu," umpat Bude Mumun. Padahal desa ini masih sangat terpencil. Tapi kenapa para warga yang lain terlihat acuh dengan apa yang dialami warga lain? Uyun sendiri tak habis pikir. Ya Tuhan, kalau memang rumah ibu dijual, untuk apa Bude? Uyun setiap bulan mengirimkan uang untuk ibu. Selaknya tak tahan. Mata Bude Mumun terlihat menyipitkan. Seakan ucapan Uyun hanya omong kosong belaka. Ia lalu menggelengkan kepalanya. Namun Uyun memilih mengintip belakang ke rumah Kak Nisa lagi. Terlihat di sana kandang ayam milik Kak Nisa sudah sangat bersih. Namun menjadi tanda tanya bagi Uyun. Kenapa di sana ada tempat tidur yang terlihat dibentangkan seolah-olah ada orang yang menempatinya? "Sudah Uyun, sekarang kita ke rumah Bude dulu. Kamu tenangkan dirimu. Nanti kita cari ibumu, kalau perlu hubungi kakakmu. Kalau kamu seperti ini, kita tidak akan menemukan mereka," tegur Bude Mumun sekali lagi. Seketika Uyun terenyah karena lupa seharusnya ia menelpon mantan suami Kak Nisa. Mengingat anaknya pernah melihat Kak Nisa membuat status foto bersama mantan suaminya, mungkin saja mereka masih berhubungan baik. Uyun lalu merogoh ponselnya dan mencari nomor Mas Panji. Barangkali ia masih menyimpannya meski dulu pernah sangat marah kepada laki-laki itu. Karena ulahnya ibu harus menderita dan Uyun harus melunasi hutangnya bertahun-tahun lamanya. Saat ia temukan nomor laki-laki itu, jari jemarinya sudah tidak tahan untuk menghubunginya. Namun ternyata nomor tersebut sudah tidak lagi bisa dihubungi. Mungkin saja dia sudah mengganti nomornya. "Bude, apa Bude mengetahui nomor Mas Panji?" tanya Uyun kepada Bude Mumun. Lagi-lagi dahi Bude Mumun berkerut. Ia lalu menggenggam tangan Uyun.
Kenapa nomor ipar sendiri kamu tidak simpan, Uyun? Tanya Bude Mumun. Ipar? Mata Uyun membulat sempurna. Kenapa Bude Mumun mengatakan Panji masih menjadi kakak iparnya padahal jelas-jelas seingatnya mereka sudah berpisah, atau jangan-jangan dugaannya beberapa hari sebelum pulang ini benar-benar terjadi. Jadi Mbak Sisa dan Mas Panji sudah kembali bersama? Tanyanya dengan nada terkejut. Astaga Uyun, beberapa tahun kamu di Jakarta mereka sudah kembali bersama. Apa ibumu tidak mengatakan yang sebenarnya? Uyun terkejut, sangat-sangat terkejut. Banyak sekali kejadian yang di luar dugaannya. Lalu jika memang Mas Panji dan Kak Nisa sudah kembali, kenapa mereka membiarkan Uyun melunasi hutang mereka? Jika Ilham mengetahui ini semua, Uyun sangat yakin dia pasti akan kecewa kepadanya atau bahkan menuduhnya bersekongkol dengan kakaknya sendiri. Dadanya terasa sesak. Rasanya ada ribuan batu menghipit karena sudah berbelas tahun Uyun baru merasakan masalah seberat ini. Jika masalah hutang Ilham masih bisa berlapang dada, tetapi apakah masalah ditipu, dia akan tetap diam saja. Belum saja ia bertemu dengan ibu, satu persatu Uyun mengetahui apa yang seharusnya ia ketahui sejak lama. Atau jangan-jangan benar, ibu hanya makan nasi aking seperti yang dikatakan oleh Bude Mumun waktu itu. Katakan Bude, katakan apa yang tidak Uyun ketahui. Apa benar yang Bude katakan waktu itu? Apa benar ibuku makan nasi aking? Uyun selalu mengirimkan uang kepada ibu, Bude. Mustahil rasanya ibu mau makan nasi ini sisa kemarin yang sudah dijemur dan dimasak kembali. Desaknya bertubi-tubi membuat Bude Mumun pusing ingin menjawab yang mana. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan keluarga kalian ini, Uyun? Kenapa kamu begitu tidak peduli kepada ibumu? Apa begitu sulit menanyakan kabar ibumu saja? Jika memang Nisa tidak memberikanmu kesempatan untuk bicara dengan ibumu, kamu bisa bertanya kepada siapa saja orang di kampung ini. Bukankah sekarang zaman sudah sangat modern? Ada Facebook, ada banyak media sosial lainnya. Ada yang tua saja mengerti bagaimana kamu yang muda bisa lalai. Cecar Bude Mumun terlihat kesal. Ingin Uyun menangis sejadi-jadinya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Bude Mumun, jahat sekali Kak Nisa. Kenapa dia malah menyiksa ibu begitu kejam? Tangannya bergetar, rasanya tak habis pikir dengan apa yang ia ketahui hari ini. Rumah ibu dan bagaimana hidup ibu selama Uyun tak ada. Ia harus mendapatkan penjelasan dari Kak Nisa secepat mungkin dan bertemu dengan ibu. Dengan langkah cepat, Uyun berlari ke jalan utama desa. Ia memutuskan untuk mencari orang-orang yang mungkin mengetahui keberadaan ibunya. Di sepanjang jalan, ia bertanya kepada beberapa warga, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari mendekati Uyun. Kakak, aku melihat Nek Minat tadi pagi di perampatan dekat pasar, ucapnya polos. Mata Uyun melebar. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari ke arah yang disebutkan anak itu, berharap ia bisa menemukan ibunya sebelum semuanya terlambat. Setibanya di sana, hatinya hancur melihat ibunya duduk di trotoar dengan tangan gemetar, mengulurkan tangan meminta belas kasihan. Tanpa menunggu lagi, Uyun berlari menghampiri ibunya dan langsung memeluknya erat. Ibu pulang sama Uyun sekarang. Tangisnya pecah. Mina menangis terseduh di pelukan anaknya. Uyun, ibu tidak kuat lagi, lirihnya. Uyun membantu ibunya berdiri dan membawanya pergi. Ia membawa Mina ke rumah Bude Mumun, di mana akhirnya ibunya bercerita semua kebusukan Nisa dan Panji. Bagaimana mereka memaksanya mengemis, mengambil semua uang yang dikirimkan Uyun, dan menjual rumah peninggalan almarhum ayah mereka. Mendengar semua itu, Uyun menahan amarahnya. Ia tidak akan tinggal diam. Ia memilih untuk tetap tinggal di rumah Bude Mumun, menyusun rencana untuk menjebak Nisa dan Panji agar mereka mendapatkan balasan atas semua perbuatan mereka. Dengan bantuan warga dan pihak berwenang, Uyun mengumpulkan bukti kejahatan Nisa dan Panji, termasuk Pak RT yang mata duitan, karena telah membantunya menyiapkan dokumen palsu. Ia melaporkan mereka ke polisi dengan tuduhan eksploitasi, suap, dan penipuan. Tak butuh waktu lama, aparat datang dan menangkap keduanya di rumah mereka. Uyun, kamu tega sekali, teriak Nisa saat polisi memborgol tangannya. Tidak setega kalian memperlakukan ibu, balas Uyun dengan tatapan tajam. Nisa dan Panji akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, menerima balasan atas semua kejahatan mereka. Sementara itu, Uyun membawa ibunya pulang ke rumah. Kini rumah Nisa Uyun jual untuk mengembalikan uang kirimannya yang selalu ditelan sendiri oleh Nisa dan Panji. Pentingnya memantau dan mengawasi orang tua, terutama pada masa tua mereka. Kasih sayang dan perhatian kepada orang tua sangat penting, terutama pada masa tua mereka. Pengorbanan dan kasih sayang tidak dapat dibeli dengan uang, karena keduanya adalah anugerah yang sangat berharga. Dan berakhir sudah kisah kali ini.
Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.